Kembali lagi di review suka-suka upload seingatnya. Kali ini kita kembali review jangka panjang dari San Martin SN004001, generasi pertama dari Homage Diver Rolex 5513. Jam ini dibeli tahun 2021. Saya dapat dari Lazada, bukan dari AliExpress, dengan harga yang terjangkau. Ini jam sudah dipakai 1 tahun dan sudah banyak baret-baretnya. Kacanya masih aman. Dan kita akan membahas spesifikasi teknis dan apa yang menarik dan kekurangan dari jam ini. Nanti coba lihat link unboxingnya karena ada di sini. Kenapa harus nonton? Karena San Martin ini dia kasih box yang sangat bagus, yang cakep banget, mewah, malah lebih mewah daripada jam-jam yang dari Jepang. Terinspirasi dari Rolex 5513 yang diproduksi tahun 1962 sampai dengan 1989, yang mana model 5513 yang menginspirasi ini adalah generasi kedua dari jam tangan khusus diver si merek Swiss itu. San Martin SN004 hadir dengan desain serupa meskipun tak sama, kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Bicara spesifikasi teknis, ini ada diameter bezel 38 mili, ukuran case-nya malah 37. Kenapa 37? Karena kita lihat case-nya lebih kecil daripada bezelnya. Nah, ini kelihatan seperti ini. Bezelnya justru malah 38 mili. Nah, ini kelihatan lebih besar sedikit di sini, dan di sini lebih besar sedikit. Case 37, bezel 38, tapi kalau kita ukur sampai crownnya 41 mili. Tebalnya 13 mili. Lug to lugnya 46. Sementara diameter crownnya 6 mili. Terus kemudian ada bezel insert. Dia dari keramik dengan loom pipnya. Dia markernya di engrave dengan diver timing di 15 menit pertama. Case-nya model brush hampir di seluruh tempat sampai di belakang. Model brush dengan ada polish aksen di pinggiran, chamfered edges di sini juga. Ini dengan case back steril tanpa tulisan. Itu dia. Sementara braceletnya sendiri semua brush one piece joint dengan rivet style 20 mm, tapers ke 16 mili, dan kemudian membesar lagi jadi 18. Kelasnya sendiri 18 mili dengan dual pusher 1 dan 2, single security karena dual pusher, single security, milled class, engrave logo, engrave-nya halus,
dengan brush finish. Keuntungan dari brush finish adalah kalau baret nggak begitu kelihatan ketimbang kalau polish. Ini memang pas banget ini. Kemudian kita lihat di dialnya, dia gilt dial, hitam dengan aksen kuning emas, matte dial dengan printed minute marker, printed minute marker, printed yang pinggiran luarnya, terus kemudian ada super lumino volume-nya. Ini jamnya hanya time only watch tanpa date display. Sementara untuk kacanya ini safir dengan elemen unsur logam di tepiannya, kelihatan di sini. Nah, ini dengan anti reflektif, hanya di bagian dalam kacanya dome. Kelihatan ada sedikit distorsi. Untuk movementnya sendiri, dia NH35 dengan power reserve 40 jam. Ini hackable, berhenti, bisa di adjust, dan karena ini NH35 dia ada ghost date window. Kalau ini tidak kedengeran, tapi kalau kita anti clockwise bukan bunyi gitu. Sekarang kita ke kelebihan dan kekurangan jam ini. Kelebihannya harganya terjangkau. Ini terhitung cukup murah ya untuk merek San Martin dengan spesifikasi seperti ini, dengan kualitasnya yang nggak kalah dengan merek-merek Jepang. Ini sudah mesinnya Jepang, kaca safir, ceramic bezel insert dengan ukuran yang 39 yang katanya adalah ukuran yang terbaik untuk semua model. Jadi kita coba dengarkan bezel actionnya. Cukup solid, minimum backplay, dan feel-nya terasa kuat. Mungkin memang agak sedikit keras. Terus tadi kelebihan yang pertama adalah harga, dan kedua kualitas. Yang ketiga adalah ini merupakan sepotong sejarah, baik dari yang menginspirasinya si merek Swiss itu atau San Martin sendiri. Karena ya itu tadi, San Martin membuat jam tangan yang homage tapi dengan kualitas yang terbaik. Ini finishing dari case-nya terasa halus, tidak tajam. Kemudian kalau kita bicara kekurangan, dengan ukurannya yang hanya 39 cm, jam ini terasa kompak. Tapi dengan dia menggunakan male handling ini, ukurannya yang kompak terasa jadi lebih besar gitu, karena posisi handlingnya, braceletnya jatuh di luar dari case-nya. Ini jadi banyak yang mengeluhkan, ini jam ini karena pakai male handling membuat terasa lebih
lebih besar gitu. Dan juga kalau menurut saya satu lagi kekurangannya adalah single security class ini. Ini cuma ada satu, cuma begini saja. Hanya satu. Dan ini menurut saya terasa kurang aman karena hanya satu keamanan. Sementara kalau kita bandingkan dengan merek Jepang, dia ada fold over lagi di atasnya. Sekarang kita coba dipakai di pergelangan. Nah, seperti ini. 39 cm. Terasa kecil, tapi male handlingnya bikin jam ini terasa lebih tinggi, tapi nggak masalah karena masih jatuhnya masih di dalam tepian dari pergelangan. Itu yang saya suka, yang biasa saya pakai. Seperti ini dia tampilannya. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe untuk tunggu review-review selanjutnya. Terima kasih.